Kenapa orang lebih memilih Suzuki Baleno dibandingin hatchback yang lain? Kenapa tuh, Bang? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Lagi sama gue Matum. Kali ini berdasarkan pertanyaan yang tadi, kenapa akhirnya orang lebih memilih si Suzuki Baleno ya, men? Kenapa? Anyway, gue disclaimer dulu ya, biar nggak ada salah paham di antara kita. Karena ini masih baru habis lebaran nih, masa udah salah paham aja ya? Wah. Gue udah nanya sama orang-orang yang beli Suzuki Baleno, gue tanya kenapa mereka akhirnya memilih mobil ini dibanding hatchback yang lain. Lalu kita simpulkan, kurang lebih ada sekitar 6 poin ya, men? Yoi. Yang pertama, dan yang paling utama untuk warga plus 62, yaitu adalah harga. Waduh. Sebelum ngomongin harga, kita spill dulu nih. Sebenarnya kompetitornya secara langsung yang apple to apple selain Suzuki Baleno ini yaitu adalah Honda City Hatchback ya, Yoi. sama Toyota Yaris. Yoi. Kalau ini harganya 283 juta. Oke. Kita ngomong ini 2024 ya, bukan 2023. 2024 aja langsung semuanya. Ini harganya tadi 283 juta. City Hatchback itu sama Yaris GR kurang lebih sama di angka 350 jutaan. Kalau untuk Yaris itu udah yang paling tinggi, yang GR. Kalau yang City itu belum yang Sensing bahkan ya. Bukan. Yang Sensing bisa lebih mahal lagi. Tapi anggaplah 350 jutaan itu aja udah terlampau jauh banget dibandingin 283 juta yang belum dipotong cashback. 283 belum dipotong cashback. Cashbacknya bisa, nanti kita tanya aja sama Zahra deh, kira-kira berapa cashbacknya. Tapi nggak ngomongin dipotong cashback aja, selisihnya udah sejauh itu. Kurang lebih ada di angka 70 jutaan ya, men? Yoi. Kurang lebih. Makanya itu jadi pertimbangan kenapa akhirnya orang lebih memilih si Baleno ya. Yoi. Hatchback 1500 cc ya. Yo. Karena ini harganya sebenarnya bisa dekat-dekat ke City car yang di bawah. City car yang bawah. City car yang bawah, betul. Hatchback yang di bawahnya seperti Brio dan Agya GR. Agya GR ya. Brio RS, Agya GR. Yoi. Harganya bisa mirip ke sini. Tapi kan sebenarnya nggak apple to apple ya. Enggak. Ini adalah hatchback 1500 cc. Kalau di compare harusnya sama Yaris sama City Hatchback. Jadi sebenarnya bisa masuk akal banget ya kenapa akhirnya orang memilih mobil ini. Lanjut aja main langsung ke alasan kedua. Apa tuh? Mesin. Nah guys, ini mesinnya masih seputar kenapa akhirnya orang lebih memilih ini dibandingin hatchback yang lain. Yaitu yang kedua tadi, mesin. Kenapa sih mesinnya dibahas? Padahal mesinnya sama ya, 1500 cc ya. 4 silinder ya, standar lah mobil hatchback city car di dalam kota. Masih apple to apple sama tadi gue bilang Yaris dan City Hatchback. Tapi kalau kita balik lagi ke poin pertama, mengingat harganya mirip-mirip sama mungkin Agya dan Brio, mereka cuma 1200 cc. Yoi. Jadi maksudnya kita beli mobil dengan harga di bawah tapi dapat spek terutama di bagian mesin itu yang di level atasnya, men. Yoi. Makanya kenapa mungkin orang akhirnya lebih memilih ini. Harganya bisa jauh lebih murah selevel hatchback atau city car yang di bawahnya tapi dapat mesin yang di atasnya. Terus belum lagi gua tanya alasannya kenapa akhirnya beli mobil ini yang paketan sama mesin lah. Ternyata transmisi sih. Jadi ini transmisinya ketika orang lain sudah beralih ke CVT, dia masih pakai yang konvensional. Oke, saya suka konvensional. Anda tidak ya? Tidak. Tapi ya udahlah, itu masalah selera. Tapi mungkin itu benar juga. Kebetulan yang kita tanya, mereka ngomongnya transmisinya juga konvensional. Jadi ya nggak tahu deh itu cuma kebetulan aja atau memang konvensional lebih baik. Tapi setidaknya menurut gue memang better konvensional sih. Tapi itu selera. Buat yang suka CVT juga fine-fine aja sebenarnya. Lalu yang ketiga dan yang menurut gue ini paling penting karena memang langsung kelihatan sama mata ya desain. Nah, secara keseluruhan menurut gue memang desainnya itu gayanya Eropa banget. Mengingat ini mobil Jepang karena brandnya Suzuki dan dirakit di India, tapi punya aromanya aroma Eropa gitu. Kita lihat dari bagian atas sampai ke bagian grillnya, menurut gua sampai ke bagian bawah sini, ini yang bikin mobil ini auranya berasa Eropa sih menurut gua. Nggak tahu deh, kalau desain kan masalah selera, tapi setidaknya grill yang model begini bagus ya, dengan ada list chrome permainan di sini nih, dia nggak terlalu gede. Lampunya juga sudah bagus, dia pakai LED projector, terus model di area juga titik-titik gitu, asli Eropa banget. Terus ke bagian bawah, di sini ada fog lamp, terus ada list chrome juga, housingnya juga minimalis banget. Terus untuk fog lampnya juga menurut gua udah bagus ya, sudah LED, housingnya juga simple, terus ada list chrome-nya manis gitu kelihatannya. Sekarang ke bagian samping nih. Lalu ke bagian kayak kaki, menurut gua kayak kakinya sih ya standar sih ya. Dia pakai profil bannya yang Goodyear, untuk ukurannya dia pakai yang 195/55, ringnya ring 16. Ring 16 menurut gua sih proper ya untuk mobil hatchback. Terus pengereman juga sudah pakai cakram lengkap.
Kalau ngomongin desain secara keseluruhan sampai ke bagian sana, sebenarnya yang paling kelihatan dan yang paling banyak dibahas mengenai Baleno adalah masalah ground clearance yang tinggi untuk ukuran hatchback. Biasanya hatchback yang lain main diceper-ceperin gitu men ya. Yo, Tapi ini malah kelihatan jadi lebih tinggi. Sebenarnya ada benarnya. Plus minus ya, sebenarnya nggak bisa aja kalau lu mau pendekin ya bisa aja tinggal mainin kaki ya. Tapi menurut gua dengan begini malah lebih tenang ya. tenang. Nggak takut jalanan berlobang, nggak takut genangan-genangan kayak gitu, lebih aman. Dan kalau dibilang terlalu tinggi, menurut gue sih nggak juga sih. Bahkan menurut gue desain dari atasnya itu kelihatan jadi lebih pipih gitu. Belum lagi permainan di ininya, di blackout nih, di pilar A-nya ada chrome di bagian ini window line-nya. Terus untuk spionnya juga dia sudah auto folding, terus ada lampu sena juga di bagian sini, modelnya model yang tangkai kayak begini nih, cakep. Nah terus nih di sininya ada kamera. Tadi di depan kelewat ya, kita nggak sebutin. Dia ada kamera 360, jadi nanti kameranya bisa sekeliling. Jadi lumayan canggih menurut gua. Di bagian sini polos, nggak ada set body molding dan lain-lain. Dia nggak ada permainan side skirt gitu-gitu, polos aja. Di bagian belakang pengeremannya dia masih pakai tromol. Handle pintu krum-kruman. Simple sih, nggak terlalu banyak main krum-kruman. Kalau di belakang yuk kita cek dulu. Nah sebenarnya yang paling epic ada di bagian belakang nih guys. Dari antena short call. Sebenarnya yang paling epic nih di bagian sininya nih, di rear upper spoilernya dibikin nggak terlalu gede, dia kecil aja gitu, tipis. Terus ada high mount stop lamp, defogger kayaknya sudah lengkap. Sini ada krum-kruman juga, kameranya ditaruh di bagian sini nih. Lampunya juga menurut gua bagus nih, modelnya titik-titik gitu ya di bagian sininya nih, ngebulet. Modelnya sih sebenarnya sama yang lama, konsepnya sama, cuman beda dibikin lebih panjang aja gitu. Emblem Baleno, Suzuki, terus bagian bawah ada sensor parkir 2 titik sama mata kucing. Oh sorry, 4 titik sensor parkingnya. Lalu ke bagian bawah, mufflernya ada di bagian kanan. Jadi kalau ngomongin desain, kesimpulannya, ya orang banyak yang suara, yaitu tadi, mobil Jepang dirakit di India, tapi punya aura, punya kesannya kayak Eropa-Eropa banget gitu lah. Terutama di bagian depan dan belakang sih menurut gua. Tapi yang paling penting, promonya sih men. Karena orang nggak mungkin beli mobil ini kalau promonya nggak bagus. Kita tanya aja langsung sama Zahra yuk. Megas waktunya promo nih, langsung sama Zahra. Ayo. Tante Zahra ya? Tante tuh apa gimana? Tante. Empok. Langsung nih sama Zahra. Baleno promonya gimana? Ya, promonya ada seperti biasa. Ada Apa bunga 0%, terus ada DP 0% juga. Ya. Ngomong-ngomong kalau ngomongin Baleno, tempo hari unitnya sempat susah banget. Ya, kemarin sih, tapi kalau sekarang udah ready. Udah ready ya? Udah ready. Karena banyak teman-teman yang nyari Baleno kemana-mana ya bilangnya ada, padahal nggak ada ya. Tapi sekarang udah pasti ada. Udah pasti dong. Karena kita di pusat ya, di SBK Iya. Suzuki Pulau Gadung nih, di pusatnya kayaknya kalau ngomongin stok ya nggak usah ragu lah ya. Pastinya. Jangan khawatir, di sini pasti ready ya. Pasti ready karena di sini pusat. Gua selalu pastiin itu karena buat teman-teman yang mau beli, mereka takutnya khawatir nih. Percuma dapat harga murah kalau barangnya nggak ada. Iya, betul. Iya, beli barang goib ya. Nggak, tapi ini mah beneran ada ya, Sarah ya? Beneran ada. Oke, tadi beneran langsung aja bunga 0% bisa. DP 0%. DP 0% bisa. Semuanya serba 0%. Kalau bunga 0% tanpa bunga, DP 0% nggak pakai DP. Iya. Nggak pakai angsuran juga bisa. Nggak pakai angsuran berarti cash. Ya bisa kan? Ya, bisa Ya, lah. jadi semuanya bisa. Tenor Sampai 8 tahun. 8 tahun maksimal. tenornya. Jadi pilihannya buat teman-teman yang mau kredit cepet bisa, mau kredit bukan dilama-lamain ya, bahasanya apa ya? Nyantai. Nah, betul. Angsuran nyantai juga bisa dengan tenor panjang gitu ya. Iya, betul. Ada apa lagi? Pastinya kalau misalnya kayak aksesoris udah pasti ditambahin kalau belinya lewat jasa. Sombong. Diskonnya Emang Karena boleh kita di ya? pusat. Boleh ngomongin diskon nggak sih? langsung call aja. Terus kalau datanya pun ada masalah, bisa bantu nggak sih? Pastinya bisa dibantu. Sejauh apa bantunya? Sampai di approve. Wah, sampai sampai kirim di unit approve. pasti dibantu. Yang Kalau penting- datanya ya, masalah pasti dibantu. Yang penting ngomongin di depan ya. Dari Karena awal. sebelum proses dimulai sebaiknya semua diomongin dulu, dicek trik dulu ya. Iya, betul, Jadi biar dicek-cek teman-teman tahu kondisi datanya seperti apa. Oke, terus kalau untuk mobil ini kan build up nih. Iya. Service warranty-nya gimana sih biasanya? Kalau khusus build up itu kita gratis hanya jasa servisnya aja. Oh, jasanya yang Iya, gratis. gratis jasa servis selama 3 tahun. 3 tahun. Karena kan kalau beli XL7, beli R3 itu enak tuh. Iya. Olinya juga gratis ya? Olinya juga Partnya gratis. juga gratis. Iya, karena itu tuh CKD. Oh, bukan Beda cuma dengan build up. jasanya aja. Oke.
Jadi karena ini build up, jadi yang gratis hanya jasa servisnya aja. Jadi kalau teman-teman mau yang gratis semuanya, belinya XL7 ya? Iya. Sama R3. Jual juga kan? Jual lah pastinya. Diskonnya juga. Ini aja dijual pasti Baleno yang terbaik. susah. Yang susah unit ya kemarin-kemarin. Apalagi XL7. Tapi semua unit ready ya di sini? Ready di sini semua unit. Apapun. Apapun. Karena gue lihat di situ bahkan ada Jimny. Iya ada. Jimny 5 door. Heeh. Bahkan ada di sini ya? Ada di sini. Nah, jadi logikanya gini guys. Jimny 5 door yang di mana-mana susah aja ada. Apalagi yang cuman sekedar XL7 sama R3 mah ya. Ya Udah. Nah, terus ini Baleno ada test drive-nya nggak sih? ada. Bisa. Bisa. Jadi kadang-kadang nih teman-teman pernah ada yang cerita untuk mungkin kalau R3 XL7 banyak lah test drive di mana-mana Iya. ada. Tapi kalau mobil-mobil kayak Baleno, kayak Jimny, kadang test drive-nya nggak ada. Ada test drive-nya, yang penting kita atur jadwal aja hari apa. Jadi kita bikin memo test drive-nya. Karena ini di pusat ya. Iya, kita jadi test janjian. drive-nya lengkap. Lengkap. Sampai mau unit-unit yang sulit-sulit pun semua ada ya. Adalah pastinya. Ini kan di pusat. Iya, yang penting teman-teman janjian aja sama Jahra mau test drive unit apa, di mana, kapan, nanti Jahra datang. Iya, pasti. Oh. Disamperin. Mau di mana? Rumahnya pasti disamperin. Oh, fighter. Ih, serem ya. Enggak, nanti pokoknya Jahra gampang lah, nanti bisa janjian aja di mana. Takutnya teman-teman ada yang nggak bisa kesini Iya, gitu, karena kita samperin ke males, rumah, mungkin ke ada kantor. kerjaan, sibuk ya. Jadi biar Zahra aja yang kesana. Pokoknya yang penting jadi gitu. Terus kalau ada motor tambah juga bisa dibantu kan? Bisa. Pastinya bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pokoknya apapun konsepnya ceritain aja. Jahra bisa bantu lah pokoknya. Bisa bantu. Kalau mau trade in pasti dapat tambahan cashback senilai 4 juta. Tambahan cashback. Itu di luar cashback yang tadi. Iya, di luar cashback yang tadi. Di luar diskon mobil, di luar bunga-bunga yang murah-murah itu, Iya, kalau betul. tukar tambah dapat tambahan lagi. Cashback 4 juta. 4 juta. Wow. Wow lah pastinya. Wow lah pastinya. Terus katanya masih boleh itu nggak sih kalau jual mobil barunya belum datang, mobil lamanya masih bisa dipakai? Masih bisa ya? Dipakai dulu. Tuh, lebih enak lagi. Jadi teman-teman bisa pakai mobil lamanya selama mobil baru belum datang. Iya, betul. Wow lagi lah. Wow banget lah. Wow banget. Nah terus gue mau tegesin lagi nih, lu beneran nih kalau aksesoris dikasih gratis? Gratis. Tanya aja semua yang beli di Jahra. Oh, dia berani nantangin Iya. gitu. Jadi Gratis pasti. nggak hanya mobil ini ya kan, mungkin mobil ini Kayak mah belum ada paling cuma talang air, karpet dasar. Oh gitu dikasih ya? Ya, etol, Oh, pasti. etol Pasti dikasih lah. juga? Itu kan ada etolnya doang apa ada isinya Ada nih? isinya. Oh serius? Iya, serius. Wah. Jadi teman-teman bukan cuma dapat aksesoris, bahkan dapat etolnya free beserta isinya loh. Ya. Free, bener. Beserta isinya. Free kata dia, pakai P, free. Mau pesen XL7 ada juga pastinya diskonnya. Telepon aja. Oh, telepon aja. R3 Semua unit Suzuki lah. ready. Nah, kalau ada yang mau lihat katalog digitalnya ada apa mungkin medsos? Ada di bawah ini Iya. linknya. Oh iya, banyak lah ya semuanya ya. Banyak, semuanya ada. Dari IG, IG, TikTok, TikTok, Facebook, semuanya ada. ada banyak kok ya. Udah Lengkap. lengkap. Ada lagi Zahra? Udah cukup. Cukup ya. Oke buat teman-teman langsung aja kontak Zahra, nanya-nanya dulu 1 kali 28 jam. Dia mah Iya. nggak tidur-tidur ini Ya ya. Ruki, ya Ruki. Ya, apa sih ya Ruki? Semangat. Oh, sebenarnya. Gua nggak ngerti dah. Oke, makasih banyak Zahra. Oke. Gua lanjut lagi. Nah, guys, ini adalah alasan kelima kenapa orang memilih Baleno dibandingkan hatchback lain, yaitu adalah DNA-nya kuat. Kenapa ngomongin DNA? Oh enggak, jadi gini. Dulu itu sebenarnya nih mobil bentuknya bukan hatchback, men. Apa dong? Sedan. Dan uniknya, sampai hari ini klub Baleno itu masih eksis banget. Buat teman-teman om-om yang di luar sana klub Baleno, gue mau say hi dulu. Hello. Mereka masih eksis banget, men, sampai hari ini. Jadi DNA-nya begitu kuat nih dari zaman dulu. Gua nggak tahun berapanya lupa sih, tapi udah lama banget ya. Dan dulunya memang sedan, lalu sekarang lari ke hatchback. Dan menurut gua, nggak tahu ya kalau ngomongin selera, gua sih suka. Karena gua lebih memilih hatchback dibandingin sedan. Tapi ada juga orang yang lebih suka sedan dibandingin hatchback. Tapi apapun itu, Baleno punya DNA atau sejarah yang menurut gue cukup kuat. Makanya orang beli mobil ini, biarpun dia berganti model seperti apapun, nama Baleno pasti orang-orang udah pada tahu. Lalu alasan ke-6, fitur. Nah guys, tadi kita ngomongin fitur nih. Kalau ngomongin fitur, simpelnya gini deh. Lu beli mobil sehebat ini, selengkap ini, dengan harga seperti yang di bawahnya. Itu aja udah worth it kan?
ternyata memang setelah kita cek secara fitur juga memang lengkap ya. Nah, pertama kita mulai dari setir dulu deh. Kalau ngomongin setir sebenarnya sekilas lu akan teringat sama saudaranya. Apa tuh? Ya XL7, R3, dia modelnya yang flat bottom gini, terus ada kulit-kulitan di bagian atas, dijahit, ada jahit-jahitannya gitulah asli. Pencet-pencetannya pun kurang lebih sama ya, di bagian kanan ada cruise control. Nah itu buat menguji kecepatan ya, biar lu nggak selalu nginjek gas. Terus ini ada untuk audio steering switch, terus ada bluetooth teleponi juga. Jadi menurut gua untuk di setir ini juga lengkap lah, banyak pencet-pencetan. Belum lagi kalau ngomongin fitur ya, di belah kanan sini banyak juga pencet-pencetan. Ada engine start stop, terus ada hood Robin Hood. Nah ini hoodnya HUD, head up display. Jadi ketika mobil dihidupin dia akan ngangkat nih di bagian depan, di atas speedometer nih, dashboard, tweet gitu. Jadi memudahkan lo ketika berkendara, nggak harus selalu ngelihat-lihat ke speedometer di bawah. Jadi cukup lurus ke depan, tampilan informasinya sudah ada di situ. Nice ya. Nih pencet-pencetannya ada electric stability program, ada manual leveling, bisa diatur arah sorot lampunya tuh, takut ketinggian atau kerendahan. Di bagian sini juga sudah auto dimming untuk spion tengahnya. Terus di head unitnya juga lumayan gede nih, 10 in kali men ya? 9 in. Dia model yang floating gitu. Ini menurut gua gede nih. Biasanya yang segede-gede gini ditaruh di mobil-mobil yang high SUV ya. Yoi. Model-model yang gede-gede gitu lah. Ini gede banget. Dan sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi untuk mengkoneksikan antara smartphone ke head unit lebih mudah lah gitu. Terus AC-nya juga sudah digital dan auto climate lengkap. Di bagian sini ada colokan-colokan nih. Nah tadi yang gue bilang ya, untuk transmisinya dia pakai yang konvensional nih, bukan yang CVT, dan gue lebih suka itu sih. Somehow itu menurut gue lebih enak lah. Jadi itu selera lah ya. Nah ini juga bisa dimajuin. Ini masuk fitur nggak sih? Masuk. Glove box bisa dimajuin ya. Nggak tahu ya, itu sepele tapi penting sih. Karena kalau ada beginian tapi terlalu jauh juga sebenarnya nggak terlalu menopang siku buat apa ya. Tapi kalau bisa maju biarpun kecil, terus kelihatannya juga bukan yang canggih-canggih banget tapi fungsional, itu harus dipertimbangkan juga. Nah kalau ngomongin fitur keselamatan, lengkap juga sih. Ada, tadi udah kita bahas, ada electric stability program, terus ada juga hill hold control ya men. Airbagnya juga ada 6 nih, nggak cuma 2 atau 3 ya. 6 menurut gua lengkap untuk mobil sekecil ini sih, 6 udah sangat-sangat cukup. So, fitur entertainment menurut gua oke. Terus keselamatan juga oke. Nah ada yang lewat nih di bagian sini juga, bahkan ada Twitternya nih. Twitter itu kecil tapi penting sebenarnya untuk ngomongin audio ya. Kalau ngomongin audio kepake banget, berasa banget bedanya kalau pakai Twitter tuh. Gitu sih. Jadi secara fitur menurut gua ini sangat mumpuni ya men, apalagi ketika kita compare ini sama mobil yang harganya sama ini ya. Yo, Di merek lain yang tadi udah kita sebutin jauh. Kita dapat lebih banyak. Makanya mungkin itu bisa jadi alasan kenapa orang akhirnya lebih memilih mobil ini dibandingin mobil yang lain. Nah, ini adalah alasan ketujuh ya men. Dimensi. Dimensinya kenapa ya? kenapa bang? Nggak mungkin dong kalau sempit. Masa orang lebih memilih mobil yang lebih sempit? Enggak lah. Dimensinya luas. Nah kalau ngomongin dimensi luas, kadang tuh orang terlalu terpaku sama panjang mobilnya berapa, lebar mobilnya berapa gitu men ya. Yoi. Kalau gua lebih suka ngukurnya itu pakai ya badan gua sendiri aja gitu. Karena tiap orang pasti kenyamanannya beda-beda. Tapi apa yang gua rasain di sini, yang kita review hari ini lega gitu. Ini gua atur dulu deh, biar lu nanti bisa perkirakan sendiri ya kalau ngomongin. Nah udah gua nih, ini riding position gua segini. Joknya juga menurut gua enak nih, dia meluk banget. Side supportnya lumayan gede tuh di bagian samping, walaupun memang dia masih pakai bahan-bahan fabric ini ya, belum dikasih leather dan lain-lain. Tapi ini menurut gua udah oke lah, karena joknya juga lumayan gede sih sebenarnya. Meluk banget gitu. Nah riding position gua segini, ini udah enak lah. Terus gue punya headroom juga yang masih lumayan gede. Terus apa kabar yang di belakang? Kadang-kadang kan yang di belakang yang suka dapat space lebih kecil. Kita cek aja ke belakang. Nah guys, yang depan ini tadi yang gue duduk itu nggak dirubah ya. Ini beneran. Tuh, gue masih punya legroom yang sangat-sangat besar. Jadi tinggi gue 165 cm ya. Anyway, kalaupun yang duduk di depan ini mungkin badannya lebih tinggi dari gue, mungkin 170, 175, 180 bahkan, dia mau mundurin ini masih bisa banget gitu maksud gua. Jadi space-nya juga lumayan gede. Jadi kadang-kadang tuh orang nggak mau ngambil mobil 2 baris atau hatchback itu karena diklaim sempit. Kayaknya nggak semua ya? Nggak semua. Swift sempit sih. Karena gua pakai Swift ya. Itu sempit lah. Tapi ini lega gitu. Makanya
gue bisa ngerasain banget mana mobil sempit, mana mobil lega. Karena mobil gue sempit ya, ini lega untuk ukuran hatchback. Makanya kenapa orang akhirnya lebih memilih mobil ini dengan alasan salah satunya ya dimensi. Headroom juga masih lumayan dapet, walaupun emang nggak tinggi-tinggi banget, tapi dengan posisi duduk begini tuh masih bisa lah gitu. Karena memang ke bagian belakang dia makin mengecil ya, karena desain dari luar juga kita bisa lihat tadi bagian belakangnya ya, makin ke belakang tuh makin mengerucut gitu sampai cembung gitu ke bagian luar. So far sih itu ya, ini bisa buat 3 orang, kaki juga lumayan enak, walaupun di sini tunnelingnya ya harus gua akuin ini ganggu sih tunnelingnya ini. Lumayan gede, walaupun ini penggerak mobil, penggerak depan ya men ya? Yoi. Iyalah hatchback, tapi ya sudahlah. Tapi setidaknya masih enak lah, AC juga ada di bagian bawah sini, jadi dinginnya tuh benar-benar bisa nyampe ke belakang. Kadang-kadang tuh AC untuk mobil hatchback cuma ada di bagian depan ya men. Yoi. Jadi kadang-kadang ke belakang tuh agak lama gitu. Ini cepet nih karena ada AC juga di sini. Oke, yuk. Nah guys, tadi udah kita cek dimensinya, ya lega lah ya. Total ada 7 ya men. Yoi. Jadi 7 alasan kenapa akhirnya orang memilih mobil ini dibanding hatchback yang lain, yaitu tadi. Kalau teman-teman gimana? Mungkin ada komentar, boleh komentar ya. Kalau komentar yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh. Nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.